Oke, sekarang kita coba bahas soal PK dari TO ke-19-nya MIFI buat persiapan UTBK 2026. Yang pertama, disediakan angka 0 sampai 9 akan dibentuk bilangan ribuan dengan susunan angkanya harus berbeda. Banyak bilangan genap antara 2000 dan 3000 adalah berapa? Ini menyusun bilangan nih feeling slot seperti biasa ya. Ribuan berarti kita punya 4 slot. Yang diminta rentangnya di antara 2000 dan 3000 berarti depannya yang mungkin cuma angka 2 guys. Sementara kalau genap itu angka belakangnya harus genap. Angkanya harus beda. 2 berarti sudah nggak boleh dipakai ya. Berarti yang belakang cuma bisa 0, 4, 6, sama 8. Sudah di depan di sini ada satu kemungkinan, sementara yang belakangnya ada 4 kemungkinan. Total angkanya awalnya ada 10, berkurang 2 berarti sini 8, di sini 7 guys. Berarti kalau kita kali di sini hasilnya berapa? 56 kali 2 112, 224 ya, berarti ini hasilnya adalah 224. Yang kedua diketahui fungsi ada fx di sini ya, terus A-nya merupakan bilangan real, ada inverse juga yang minta nilai A. Kalian fokus ke sini guys, ini perhatikan konsep dari inverse. Untuk menghilangkan inverse-nya kalian tinggal tukar aja posisi yang A kuadrat plus 2 dengan 2. Jadi diperoleh F2 itu sama dengan A kuadrat tambah 2. F2-nya kalian masukkan ke sini guys, ganti X-nya dengan 2. Berarti diperoleh A tambah 4 kali 2 berarti 8 sama dengan A kuadrat tambah 2. Pindah ke ruas kanan semua berarti 0 sama dengan A kuadrat min A. Pindah ke sana kan jadi min 6 ya. Tinggal difaktorkan ya. A min 3 sama A plus 2 sama dengan 0. Yang diminta A-nya yang positif berarti A yang mungkin adalah 3 ya guys di sini. Soal selanjutnya diberikan segitiga ABC siku-siku di B. Nah, ini kalian bisa gambarkan dulu segitiga ABC-nya seperti ini ya. Ini siku-sikunya ada di B katanya di sini ya, ABC. Lalu diketahui sin C-nya 2 per akar 10 seperti biasa sin demi itu ya, sin C-nya di sini depannya 2, miringnya akar 10. Kalian Pitagoras saja guys. Di sini berarti 10 dikurangin 4 berarti dapatnya akar 6. Sekarang kalian tinggal hitung aja dari sini ya. Berarti sin A dikuadratin, patokannya pada A sini guys. Berarti sin depan per miring. Akar 6 per akar 10 dikuadratin berarti jadinya berapa? Ya tinggal 6 per 10 gini. Ditambah cos C berarti patokannya yang C sini ya. Cos samping per miring akar 6 per akar 10 dikuadratin juga ya tetap 6 per 10 gini ya. Nanti ketemunya adalah 12 ya. Lalu soal selanjutnya diketahui titik 1, A terletak pada kurva. Nah, jika jarak titik A terhadap sumbu X dan Y berturut-turut adalah ini, nilainya berapa? Ini terletak pada ya, kalian tinggal masukkan aja guys. Di sini X-nya ganti 1, Y-nya ganti A ya ke bentuk kurvanya. Jadi Y-nya langsung ganti A sama dengan X-nya ganti 1 ya, 1 kuadrat 1 dikurangin 2 kali 1 2 ditambah 5. Dapatnya A-nya adalah 4 ya. Karena di sini titik 1,4 kalau kita ilustrasi di koordinat kan bentuknya ini ya. Sebentar, kita coba ilustrasi kayak gini. Nah, titik 1,4 1,4 di sini nih. Ini titik 1,4. Nah, dari sini katanya jarak dari titik A terhadap sumbu X adalah X0. Nah, titik A terhadap sumbu X kemana guys? Dari sini nih. Nah, ini adalah X0-nya. Berarti X0-nya sama dengan berapa guys? Sama dengan 4 ya. Sementara terhadap sumbu Y adalah Y0 katanya. Berarti Y0-nya di sini nih. Berarti kita dapat Y0-nya adalah 1 ya. Tinggal masukkan aja ke sini. 4 dikurangin 1 ketemunya adalah 3 ya. Lalu soal selanjutnya diberikan himpunan ya. Jika seluruh bilangan merupakan kelipatan 4 diambil dari himpunan S jumlah seluruh bilangan yang tersisa. Waduh, ini agak lama kayaknya guys. Kalau misalkan yang diminta selain yang kelipatan 4 ya berarti cari aja jumlah keseluruhannya. Berarti ini dari 40 sampai 100 nih kalian cari aja guys. Berarti nih kita nyari dari 40 ini kan bilangan bulat ya. Kita cari ada berapa bilangan dari sini. Nih bentuk dari 40, 41 sampai 100 ini guys. Berarti totalnya di sini 100 per 40 60 tambah 1 ya 61. Kita tinggal cari aja S61 berarti pakai rumus SN ya di aritmatika dapatnya 61 per 2 dikalikan dari sini A tambah UN aja langsung guys 140. Berarti kita peroleh di sini jadinya 70 ya 70 berarti ini 70742 ya. Nah, kita dapat untuk yang S61-nya. Sekarang kita ambil yang kelipatan 4-nya guys. Berarti di sini yang kelipatan 4 berarti mulai dari 40, lalu 44 dan seterusnya ya sampai 100 gini.
Ini kita cari banyaknya sukunya dulu ya pakai rumus UN, berarti ini 100 sama dengan A 40 tambah N-1 kali bedanya 4 di sini ya. Bagi 4 semua berarti 25 sama dengan 10 tambah N-1, berarti dapatnya N-nya berapa guys? Ini dapatnya 16 ya. Nah sekarang kalian tinggal cari aja Sn-nya, berarti S16 dengan cara yang sama, berarti dapatnya 16/2 dikalikan A tambah UN ya, ini tak kalikan ke sini berarti 140. Dapatnya berarti berapa guys? Ini 8 ya, 8 kalikan 140 berarti 20, 8 per kan 32 ya, 8 berarti 11/20. Nah hasilnya kalian tinggal kurangin aja guys, berarti 42/70 kurangin 11/20 ya, 31/50. Jawabannya yang C. Yang nomor 6 diketahui X rata-rata dari M dan 12. Nah, X ini rata-rata ya guys. Rata-rata itu tinggal ditambah bagi banyak datanya. Berarti M ditambah sama 12 kalian bagi sama 2 kayak gini. Sementara Y rata-rata 3M sama 12. Berarti Y-nya ini sama aja dengan 3M tambah 11 bagi 2. Dan Z-nya di sini adalah rata-rata dari 2M sama 13. 2M tambah 13 bagi sama 2. Rata-rata X, Y, dan Z adalah berapa gitu kan ya. Nih dalam M katanya. Ya berarti rata-rata ya kalian tinggal tambah bagi 3 guys. Ini kalian kalau misalkan ditambah semuanya ini kalian tambah gitu kan ya. Berarti bawahnya ini kan sudah sama ya. Nanti jangan lupa bagi 3 ya. Ini kalian tambah aja M-nya guys. Berarti dari sini M tambah 3M, 4 tambah 2M berarti dapatnya 6M. 12 tambah 11 berarti 23, 36 ya. Tambah 36. Ini kan per 2 tapi dibagi lagi dengan rata-rata 3 berarti ini per 6 guys. Ini sama-sama bagi 6 kita dapat M tambah 6 gini ya. Berarti jawabannya adalah yang A. Lalu di soal selanjutnya ini ada teks ya. Sebuah kerucut TXY. Oh ini di gambarannya sudah ada, kalian sebenarnya fokus ke sini aja guys. Berada dalam kubus. Nah gini intinya volume kubus di sini adalah 1000. Volume itu kan S pangkat 3 ya. S pangkat 3 adalah 1000. Berarti kita dapat S-nya pasti adalah 10 ya. Jika tinggi kerucut TXY adalah setengah dari panjang sisi kubus itu ya, berarti tingginya dari sini setengah berarti ke sini 5 ya guys. Karena di sini untuk tinggi dari kubusnya itu kan 10 ya. Jari-jarinya tengah-tengah juga berarti ini pasti 5 juga. Maka volume kerucut ya, berarti volume kerucut itu kan sepertiga luas alas kali tinggi. Luas alasnya luas lingkaran, pi R kuadrat, berarti ini pi R-nya 5 dikuadratin jadi 25. Dikalikan sama tingginya ya kali 5 berarti kita dapat hasilnya adalah 125/3 pi ya, langsung kita peroleh yang C. Lalu di soal selanjutnya masih di teks yang sama ya. Jika jarak antara T dan bidang ABCD, T sama bidang ABCD ini ke atas sini guys, ini ke atas sini. Ini katanya berapa? 3 ya. Otomatis ke bawahnya berapa guys? Ini kalau misalkan ke sini 3 berarti ke bawahnya ke sini. Ini kan totalnya 10 ya, berarti 7. Maka volume kubus di luar kerucut. Oh, volume yang di luar berarti nanti tinggal volume kubus kurangin sama volume kerucutnya ya. Kita cari dulu volume kerucutnya, berarti sama dengan sepertiga luas alasnya berarti pi R kuadrat, R-nya kan di sini tetap 5 ya. Berarti 25 pi dikalikan sama tingginya 7 guys. Ini tingginya 7 gini. Nah, pi katanya pakai 22/7 ya. Yang ini kalian ganti aja 22/7. Berarti kalau kita coret 7-nya kita dapat berapa guys? 2 kalikan 25, 50 ya. 50 ya. Berarti ini 550/3 pi kayak gini. Sehingga ini yang di luar ya, yang di luar ini kalian tinggal kurangin aja volume kubus yang 1000 ini. Kalian kurangin sama 5 ya. 50/3 pi ini. Samakan penyebut aja pi-nya sudah nggak ada ya guys. Ini kenapa ada pi lagi? Ini pi sudah nggak ada ya. Lalu berikutnya kalian samakan aja berarti 3000 dikurangin 550 berarti 2450/3 ya. Berarti jawabannya yang E. Di soal selanjutnya masih di teks yang sama ya. Jika TY itu yang ke sini ini adalah akar 61. Nah, kalian tinggal tarik aja garis tinggi ke sini guys. Lalu sininya kan 5 ya, sudah diketahui di soal. Berarti sekarang nih 61 dikurangin 25 berarti 36, berarti di sini 6 guys. Sehingga yang diminta adalah ini masih sama volume di luar ya. Kita cari dulu volume kerucutnya ya. Sama dengan sepertiga luas alasnya kita tetap dapat 25 pi ya.
dikalikan sama tingginya 6, berarti kita dapatnya adalah berapa guys? Ini 6 bagi 3, 2, 50 pi ya. Tinggal 1000 dikurangin 50 pi guys, berarti jawabannya adalah yang A. Lalu teks selanjutnya nih ada 10 sampai 12 ya, ini teks lagi. Pada bidang kartesius ada A terletak pada kurva sedangkan titik B terletak pada garis dengan nilai P-nya tidak sama dengan 0. Jika R-nya sama dengan 2P, nilai dari B per P. Ini mungkin kita masukkan aja dulu guys. Di sini ya, titiknya langsung kita masukkan ke sini. Y-nya ganti R ya, berarti kita dapat persamaan pertama R sama dengan X-nya ganti P ya, P kuadrat ditambah 2P tambah B. Ini kita simpan dulu gitu kan ya. Lalu untuk yang titik yang kedua ini juga sama, kita masukkan dulu ya. Berarti kita dapatnya berapa guys? Ini Y-nya ganti 3R berarti ya, 3R sama dengan 2X, X-nya ganti 2P berarti dapatnya 4P ya, ditambah sama 3B kayak gini. Nah sekarang kita butuh B per P saat R-nya 2P. Perlu eliminasi nggak? Atau bisa langsung dapat ya, R-nya 2P? Oh ini bisa guys, ini. Perhatikan, kalau misalkan kita dapat nih, kita ubah, kalau misalkan kita ubah dari sini nih, R per P itu kan sama dengan 2 ya, kalau kita pindah ke sana. Nah dari sini ini guys, nih dari sini kalian bagi P semua. Ini kalau misalnya kita bagi P itu kan jadinya 3R per P itu ya, sama dengan 4P per P itu kan jadi 4 ya, ditambah 3B per P. Nah kenapa dibagi P? Karena pertanyaannya B per P guys. Nah R per P-nya kan ada di sini 2 ya, 3 kali 2 langsung dapat 6 sama dengan 4 tambah 3B per P. Pindah-pindah ruas dapat B per P-nya berapa guys? 6 dikurangin 4, 2 ya, 2 bagi 3 berarti dapatnya 2/3 ya. Langsung kita peroleh jawabannya yang C. Lalu di soal selanjutnya jika R per P sama dengan min 3, nah ini sama. Oh ini cuma nanya B-nya doang guys, ini P-nya kita masih belum dapat ya. Nah, kalau ini kayaknya wajib harus kita substitusi dah. Ini kita butuh nilai B-nya. Oke, mungkin di sini kita apakan dulu, guys. Di sini ini kita kali 3 aja ya. Ini biar nanti sama-sama 3R semua. Berarti ini kali 3 jadi 3R sama dengan 3P kuadrat tambah 6P tambah 3B ya. Nah, ini sama ini kita eliminasi, guys. Ini ya. Kalau misalkan 3R-nya kita ganti ya, 3R-nya kita ganti dengan 3P kuadrat tambah 6P tambah 3B. Itu kan nilainya sama dengan 4P tambah 3B gini ya. Sama-sama 3B di sini bisa kita coret. Kita pindah ruas saja ke ruas kiri ya, 3P kuadrat tambah 2P sama dengan 0. Nah, P-nya bisa kita keluarkan ya. Berarti ini 3P tambah 2 sama dengan 0. P-nya nih nggak boleh 0, berarti P yang mungkin cuma di sini guys. P-nya sama dengan min 2/3 ini. Nah, kalau P-nya sudah dapat nih caranya sama kayak yang tadi guys. Nih sekarang kan kita butuh B-nya ya. Kalian tinggal masukkan aja ke sini ini ya. Ini bentuknya sama kayak yang tadi ya. Kalau kita bagi P semua gitu ya, kita bagi P semua kan kita dapatnya tadi mana nih? Dapatnya yang terakhir itu yang ini ya. B per, oh ini beda, sorry. Ini beda ya. R per P-nya ini kita bagi lagi aja guys. Ini kita bagi P semua berarti jadinya 3R per P ini sama dengan 4P per P kan tetap 4 ya. Ditambah sama 3B per P ini, B per P ini. Nah kita tahu R per P-nya di sini min 3 guys. Berarti dari sini min 9 sama dengan 4 tambah 3B. Nah P-nya kebetulan kita peroleh di sini ya. Langsung ganti aja min 2/3. Pindah ruas yang sini kan jadinya min 13 gitu ya, sama dengan minus 9/2P. Nah, jadi P-nya kita dapat berapa? Ini B ya. Ini B. Berarti pindah ruas min jadi kecoret ya. Berarti dapatnya 26/9 ya. Ini 26/9. Ini adalah B-nya. Ini B guys, bukan P. 26/9 jawabannya yang D, agak lama ini. Lalu di teks selanjutnya, jika jarak antara A dan B adalah 2/3 akar 10 serta nilai R-nya lebih dari ini, maka nilainya berapa? Jarak nih, jarak guys. Jarak antara A dan B nih. Jarak dua titik ini gampang ya. Ini tinggal D kuadrat kita tahu ya. Ini D kuadrat aja langsung ya. Selisih ini kalian kuadratin guys. 2P dikurangin P dikuadratin berarti jadinya P kuadrat ditambah 3R min R dikuadratin berarti 4R kuadrat. Nah, jaraknya diketahui yang ini. Kalian tinggal kuadratin aja berarti 4/9 kali 10 sama dengan P-nya tadi sudah kita peroleh guys. Di sini P-nya min 2/3. Kalian tinggal kuadratin aja 4/9 tambah 4R kuadrat gini.
Sehingga kita peroleh dari sini, ini 4/9 nih jadinya berapa? 40 minus 4, 36 bagi 9 berarti 4 ya, sama dengan 4R kuadrat ya. Kita dapat R-nya karena di sini R-nya yang diminta yang positif, berarti R-nya pasti 1 guys. Berarti ini jawabannya adalah yang A. Lalu di soal selanjutnya, sekumpulan data disajikan nih, ada data nih sudah urut belum? 15, 18, 22. Oh, ini sudah urut, bagus nih kalau sudah urut. Terus kita akan cari rata-rata. Waduh, rata-rata ngitungnya agak lama. Ini kita skip dulu guys. Ini yang lama ngitung kita coba yang lainnya dulu ya. Median. Nah, mediannya tuh kan gampang ya. Ini sama modus katanya. Modus yang paling sering muncul berapa guys? 15 yang angkanya sama 32 ya. Berarti kalau kita catat nih modusnya pasti 32 nih. Lalu median datanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti mediannya pasti letaknya di data ke 4 sama 5 ya, bagi 2. 1, 2, 3, 4 ya, berarti 25 tambah 27 bagi 2, ketemunya 26 ya. Lalu berikutnya modus sudah median ya. Median kumpulan data tersebut lebih besar dari modusnya. Median lebih dari modusnya ini salah guys ya. Karena dua salah gitu ya, dua salah otomatis gitu ya, otomatis di sini pasti yang 4 nih salah nggak sih? Ini yang 4 pasti salah ya. Lalu yang ketiga kita coba cek yang ketiga. Modus kumpulan data tersebut lebih dari jangkauan. Jangkauan yang besar dikurangin kecil. Besarnya 35 dikurangi 15 berarti jangkauannya adalah 20 ya. Sekarang modus lebih besar dari jangkauannya. Benar ya guys. Berarti ini benar. 3 benar ya, pasti 1 benar guys. Berarti 1 sama 3 jawabannya yang B ya. Ini rata-ratanya sebenarnya kalian boleh hitung ya kalau misalnya nggak malas ngitung angka gede ya. Lalu yang nomor 14 ada persamaan linear. Waduh, pecahannya. Pernyataan mana yang benar? Nah, ini ya terpaksa kayaknya harus eliminasi guys. Ini pertanyaannya aneh-aneh soalnya. Yang atas nih kita kalikan sama berapa? Kali 4 semua ya. 4 bagi 2 itu kan 2 ya. 2-nya kali masuk ke dalam berarti 2x tambah 2. Ini kali 4 kecoret. Minus kali masuk ke dalam berarti min x min y jadi plus y ya. Sama dengan nih kali 4 juga dapatnya 8. Sederhanakan diperoleh x tambah y pindah ke kanan jadinya 6. Kita dapat persamaan pertamanya ya. Yang kedua di sini. Ini kali 6 ya guys. Ini 6 bagi 3. Cara ngitung cepatnya gini ya. Kalau dikali 6, 6 bagi 3 dulu kan 2 ya. 2-nya kali masuk ke dalam. Berarti 2x tambah 2y. Ini ya 6 dibagi 2 kan 3. Ini kan ada min. Min 3-nya kali ke dalam. Berarti min 3y. Min 3 kalikan min 2. Jadi plus 6 sama dengan. Jangan lupa ini kali 6 juga ya. 6 gini. Sehingga kalau disederhanakan diperoleh 2x minus y ini sama dengan 0 ya. Kita dapat 2 persamaan. Kalian tinggal eliminasi aja guys. Ini kita kurangin ya. Kita tambah deh. Ini biar y-nya habis ya. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti kita peroleh x-nya berapa guys? X-nya 2 ya. X-nya 2 masukkan ke atas kita dapat y-nya adalah 4 ini. Sekarang kalian tinggal cek aja guys. Pernyataan pertama x lebih dari y. Ini salah ya. Otomatis yang ketiga pasti salah ya. Sekarang kita cek yang kedua, x tambah y, berarti ini dapatnya berapa? 6 gitu ya. Apakah sama dengan x min y dibagi 2? Minus, ini kan x min y min 2 bagi 2 tuh berarti berapa guys? Min 1 ya. Ini tidak sama dengan, berarti ini salah ya. 1, 2 salah, di sini pasti jawabannya cuma 4 doang guys. Berarti jawabannya pasti yang D ya. Lalu di soal selanjutnya, diketahui ya dua buah fungsi, ada fungsi lagi di sini. Pernyataan yang bernilai benar. Oh, ini masuk-masukan nilai doang kayaknya guys. Ini perhatikan yang pertama ya. F-1 saat A-nya 3, F-1 ya masukkan aja langsung X-nya dengan min 1 gitu kan ya. Ini di F-nya ya. Min 1 kuadratin. 1, 2 kali min 1 minus 2 tambah A. A-nya di sini 3 berarti tambah 3. Berarti ketemunya adalah berapa guys? Ini ketemunya adalah 2 ya. Pernyataan pertama benar. Ada F bundaran G0 untuk pernyataan yang kedua. Berarti kita cari F G0 gitu ya. Ini F G0 kayak gini. Nah, G0 kalian perhatikan ke sini guys. X-nya ganti 0 ya. Berarti kita dapat F. G-nya ganti 0 berarti 5 kali 0, 0 ditambah A-nya di sini adalah 2 katanya. 2 dikurangin 2 gini ya. Berarti kita dapat F0 di sini. F0 masukkan ke sini guys. X-nya ganti 0 ya. 0 tambah A berarti hasilnya yang A. Hasilnya tetap 2 ya. Berarti ini juga benar guys. 1 benar, tadi 3 sudah pasti benar ya. Salah satu titik potong grafik GX adalah, nah kalau titik potong kalian tinggal substitusi aja guys di sini. Ini sama-sama Y ya, kalian sama dengankan lah gampangnya. Berarti
Yang keempat itu X kuadrat tambah 2X tambah A. Ini kalian sama dengan aja guys, dengan 5X tambah A minus 2 ya. Nah, A-nya di sini kan sama ya, bisa kita coret, tinggal kita pindah ruas saja X kuadrat, lalu dikurangin 3X tambah 2 sama dengan 0. Tinggal faktorkan ya, X min 2 sama X min 1 sama dengan 0. Di sini salah satu yang kita cek X-nya 1, benar ya guys, ini X-nya sama dengan 1 ini ada ya. Tinggal kita masukkan aja kemana enaknya, ke GX ya. Berarti Y-nya itu sama dengan 5 kali 1 berarti 5 tambah A dikurangin 2 gini. Berarti dapatnya 3 tambah A gini. Berarti 1,3 plus A. Berarti ini juga benar ya guys. Berarti jawabannya yang E. Lalu di soal selanjutnya diketahui matriks ya dengan AB-nya sekian. Ini perkalian matriks nih, ini jarang-jarang keluar ya. A, B, min 1, 2 dikalikan sama berapa? B-nya 1, 4, lalu 2 sama 5 ya. Sama dengan, ini diketahui adalah 3, 12, 3 sama 6. Ini ada 2 metode guys. Ini metode pertama kalian bisa pakai inverse, tapi kalau males nginverse kalian kalikan aja kayak biasa ya. Ini pertama misalkan kita kali ini kalikan ke sini, itu nilainya harus sama dengan ini guys. Baris pertama ya kolom 1 nilainya harus baris 1 kolom 1 juga. Berarti kita dapat dari sini hasilnya berapa? Perkalian berarti A tambah 2B nilainya harus sama dengan 3 itu kan ya. Sementara yang berikutnya ini baris 1 kolom 2 itu harus sama dengan baris 1 kolom 2 yang di sini guys. Berarti dapatnya adalah 4A tambah 5B ini sama dengan 12. Yang diminta adalah A plus B ya. Di sini nggak ada muncul A plus B. Ke sini terpaksa eliminasi ya. Yang atas ini kita kalikan aja 4 semua ya. 4A tambah 8B sama dengan 12. Kalau kita kurangin ini 0. Di sini 0 berarti kita dapat min 3B sama dengan 0. B-nya pasti 0 ya. B-nya 0 masukkan aja ke sini berarti dapat A-nya adalah 3. 3 tambah 0, 3 pasti lebih kecil ya. Berarti P-nya lebih kecil dari Q yang B. Lalu di soal selanjutnya diketahui persamaan lagi ya. Berdasarkan diberikan saat X-nya, nilai X saat B-nya sama dengan 9. Ini langsung ganti aja dengan 9 guys. Ini kayaknya ya harus terpaksa ya kita harus operasikan guys. Ini pertama ini ya, kalau misalkan ini 9 nih, kalau kita sederhanakan dulu dari bentuk sini, ini kan samakan menyebut ya. 9 kali 2 berarti 18 dikurangin sama 3X per 2 gini guys. Bawahannya di sini ada 4, 3 sama 2 ya, biar nggak ada pecahan, nggak ribet sama pecahan, kalian kalikan aja sama KPK-nya guys. Berarti 12 ya. Kali 12 caranya sini ya, 12 bagi 4 kan 3, 3-nya kali masuk guys. Berarti di sini 9X tambah kali 6 kali 3 berarti 18 ya. Lalu ini 12 bagi 3 kan dapatnya 4. 4 kali masuk ke dalam berarti 20X dikurangin 4. Ini juga sama guys. Ini ya. Berapa tadi? 12 ya. 12 bagi 2 6. 6 kali 18. 6 kali 18 guys. 6 kali 18 48 108 ya. Berarti ini 108 lalu dikurangin sama 6 kali 3 berarti 18X. Yang ada X-nya pindah ke kiri semua, ini 29, 3, 47 ya, 47X sama dengan 18, 14, 14 berarti berapa guys? 14, 9, berapa? 14, 94 ya? 94 benar. Ini 94 kayaknya. Terus berarti X-nya kita dapat nilainya adalah 2 ya. Ini X-nya sudah dapat 2, berarti ini sama ya guys. Ini X-nya sama-sama 2, berarti kuantitas P sama dengan Q yang C. Lalu soal selanjutnya ada fungsi definisi ya, ini piecewise ya. Terus X-nya ganjil positif, ganjil negatif. T adalah bilangan ganjil. Nah, kita akan mencari sini. Nah, masalahnya ya guys, ini perhatikan. Ini ganjil doang ya, ini T-nya nggak ditentukan ganjilnya positif atau negatif. Berarti ini kita pakai dua kemungkinan ya. Misal T-nya adalah ganjil ini ya, ganjil positif. Ini yang pertama ya guys. Berarti saat FT-nya itu ya, FT di sini masuk ke mana guys? Berarti ganjil positif berarti masuk ke atas ya. Berarti FT-nya ini saat kita mau mencari FT dikurangin F minus T berarti masuknya FT yang depan nih pakai yang atas ya. Ganti X-nya dengan T. T tambah 4 bagi sama 2 dikurangin. Nah, kalau T-nya positif min T ya berarti negatifnya guys. Sama-sama tetap ganjil. Berarti sekarang kita pakai yang bawah ya. Berarti X-nya ganti dengan min T ya. Minus minus T berarti jadinya T ini. Lalu minus 2 dibagi sama 2.
Bawahnya sudah sama, T min T habis, 4 min min 2 berarti 6 bagi 2 dapatnya 3 guys, ini. Sementara kalau misalkan T-nya ini ganjil negatif kayak gini, berarti FT minus F min T-nya itu sama dengan apa guys? Kalau misalkan di sini ganjil negatif berarti FT ini kita pakainya tuh yang bawah sini guys. Berarti kita dapatnya adalah minus T-nya X-nya ganti T ya, minus T minus 2 dibagi sama 2. Kita kurangin otomatis min T-nya akan positif guys. Berarti X-nya ganti min T gitu kan ya. Min T tambah 4 kita bagi sama 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah min 2 min 4 min 6 bagi 2 jadinya min 3. Jadi nilai dari ini itu ada dua kemungkinan guys. 3 sama min 3 sama 0. Nah kita nggak bisa menentukan ya. 3 lebih dari 0 min 3 kurang dari 0. Berarti jawabannya yang D. Lalu soal selanjutnya. Diketahui segitiga sama kaki ABC. Ini kita gambar dulu segitiga sama kaki ini. Nah anggap ini sama kaki ya. Ini A, B sama C. Dengan AB-nya sama dengan AC ya. AB sama dengan AC ini 6. Oh yang sama di sininya guys. Ini 6 ya, sama kakinya ada di sini. Nah kita akan mencari ya berapa luas segitiga tersebut. Putuskan jika pernyataan 1 atau 2 yang benar. Kita coba cek yang pertama ya. BC-nya sama dengan 8. BC-nya 8 di sini. Berarti yang pertama jelas bisa ya. Ini kalian kalau diketahui 3 sisi kalian pakai ya menas. Akar yang SS itu SS kali S min A kali S min B kali S min C itu kan pasti dapat ya. Yang mana S itu setengah kelilingnya guys. Berarti ini cukup ya yang pertama sini ya. Terus yang kedua sudut BAC-nya 60. BAC di sini 60. Nah, ini juga bisa luas segitiga guys. Luas pakai yang mana? Yang kedua ya pakai yang aturan sin itu guys. Berarti luas segitiga berarti setengah kali 6 kali 6 kali sin 60. Nah, ini juga pasti dapat. Berarti ini cukup juga ya, nggak usah dihitung ya. Berarti ini 1 cukup, 2 juga cukup ya. 1 saja cukup dan pernyataan 2 juga cukup ya. Jawabannya yang D. Lalu soal yang terakhir, barisan bilangan memenuhi ini terus P-nya bukan elemen dari min 101. Putuskan cukup untuk menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya apa guys? Bentar ya. Yang mana pertanyaan? Oh, berapakah nilai A1? Ini pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita coba langsung ke pernyataan pertama, kita cek ya. A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 10. Ini kita cari satu-satu guys. Misalkan kita N-nya ganti dengan 2 gitu ya. Berarti kita dapatnya berapa? A3 sama dengan P dikalikan A2 ditambah sama Q ya. A3-nya kita dapat 10 sama dengan A2-nya dapat 4. 4P tambah Q. Kita dapat satu persamaan gini guys. Nah sekarang kalau misalkan kita mau mencari A1 gitu kan ya. Berarti kita butuh N-nya tuh 1 misalkan. Berarti A2 sama dengan P kali A1 ditambah sama Q gitu. A2-nya di sini kita sudah dapat 4 gitu ya, sama dengan P kali A1 tambah Q. Masalahnya info P sama Q-nya cuma satu persamaan sini guys. Berarti kita nggak bisa dapat ya nilai P sama Q-nya kalau nggak dapat satu tambahan persamaan lagi. Ini tergantung P sama Q-nya, berarti ini nggak cukup jelas ya, ini masih belum cukup. Lalu yang kedua sekarang ya, pernyataan kedua A4 min A2 sama dengan 18. Nah ini malah lebih sulit lagi dapatnya guys. A4 dikurangin A2 gitu kan ya. Nih kalau misalkan A4 ya kita masukkan berapa enaknya guys. A4 min A2 ya. A4-nya enaknya pakai yang mana nih A4 ya. N-nya ganti 3 aja guys. Misalkan N-nya ganti 3 berarti kita dapat A4 sama dengan P dikalikan A berapa? A3 gitu kan ya. A3 ditambah sama Q kayak gini. Jadi kalau misalkan A4 dikurangin A2 sama dengan 18 ini jelas sih nggak bakalan dapat ini guys. Ini soalnya kalau misalkan kita ngambil untuk N-nya sama dengan 2 gitu misalkan ya. Berarti nanti A3 itu sama dengan gitu ya. A3 sama dengan P kali A2 ditambah sama Q kayak gini. Nah, kalau kita kurangin coba ya, AP ini juga masih tergantung P sama Q, nggak dapat apa-apa nih guys. Ini kalau misalkan mau kita ganti A4-nya adalah 18 A2 gitu misalkan ya dari sini nih. Berarti 18 plus A2, 18 tambah A2 sama dengan P dikalikan A3 tambah Q kayak gini. Ini persamaan yang ini ya. Nah, kalau misalkan mau dieliminasi ke sini juga ini terlalu banyak variabel guys. Ini A3, A2, Q. A3, A2, Q. Kita cuma punya 2 persamaan, ini juga pasti nggak cukup ya.
Nah, sekarang kalau misalkan kita gabung guys, nih persamaan yang ini yang 1 sama 2 kita gabung ya. Berarti A2-nya dari sini kan bisa kita hitung ya. A2-nya dari persamaan pertama kan kita dapat 4 ya, 18 tambah 4 sama dengan A3-nya juga dapat guys, 10 ya. Berarti 10P ditambah sama Q. Nah, kita dapat persamaan ini sama persamaan pertama tadi guys ya. Berarti ini sama sini bisa kita eliminasi ya, dapat P sama Q-nya, dapat P sama Q, otomatis kita pasti dapat A1-nya guys. Jadi tanpa menghitung, kita pasti tahu kalau ini kita gabung ini sudah cukup ya, berarti harus dua-duanya ya bersama baru cukup. Jawabannya yang C.